Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taswalma, NIM 85627676. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik yang sangat penting, yaitu tentang intervensi bagi anak-anak yang mengalami kekerasan dari orang tua. Kekerasan terhadap anak adalah masalah serius yang berdampak buruk pada perkembangan anak, baik itu fisik anak, sosial emosional anak, dan psikologis anak. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi setiap anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai pendidik dan calon pendidik, kita memiliki peran yang penting dalam mengenali tanda-tanda kekerasan pada anak dan memberikan bantuan yang tepat untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan. Khusus pada video kali ini, saya membahas tentang kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dan langkah-langkah intervensinya. Mari kita lihat kembali tentang kejadian di Samarinda, Kalimantan, yang mengalami kekerasan berlakunya orang tua sendiri. Miris bukan? Sangat disayangkan. Seharusnya orang tua sebagai pengasuh dan melindungi anak dari hal-hal yang menyakitkan. Tapi kenyataannya, anak sendiri dianiaya tanpa belas kasih. Tentu untuk mendisiplinkan anak tidak harus dengan cara kekerasan, bukan? Gambaran peristiwanya adalah seorang anak umur 8 tahun, inisial BA, mengalami kekerasan dari ibu dan ayah tirinya karena dianggap nakal versi orang tuanya. Disiksa dengan cara diinjak-injak hingga patah kakinya. Disuruh minum air panas sampai melepuh mulutnya. Tidak diberi makan hingga kelaparan dan dikurung di dalam kamar supaya kekerasan yang dilakukan tidak ketahuan oleh orang lain. Tentu kejadian ini akan berdampak buruk terhadap perkembangan BA. Mari kita lihat dulu dampak dari kejadian anak BA secara fisik. 1. Anak mengalami patah kaki atau cacat karena diinjak oleh orang tuanya. Yang kedua, anak mengalami melepuh mulut, mungkin menyembuhkan luka butuh waktu yang lama. Yang ketiga, sakit perut akibat kelaparan. Bisa saja ke depannya mengakibatkan penyakit perut yang serius atau gangguan pencernaan, misal MAH kronis. Yang keempat, susah untuk tidur. Kemudian kita lihat lagi dampak secara psikis atau kejiwaan. 1. Mengalami ketakutan dan stres. Yang kedua, mengalami gangguan perilaku seperti suka marah, tidak percaya diri, depresi, dan lain-lain. Yang ketiga, kesulitan untuk fokus atau konsentrasi dalam belajar. Sudah pasti itu. Yang keempat, kesulitan dalam berhubungan sosial. Anak yang mengalami kekerasan akan sulit bergaul, trauma terhadap hal-hal yang mereka alami. Untuk itu, penanganan anak yang mengalami kekerasan harus diberikan pendampingan dan penanganannya karena data menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekerasan akan melakukan hal yang sama. Melihat lagi ke kasus BA, intervensi yang dapat dilakukan. 1. Melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti polisi. Karena perbuatannya dilakukan oleh orang tua si BA sudah melanggar hukum. Tugas orang tua adalah melindungi anak, bukan untuk aniaya anak. Maka wajib dilaporkan. Yang kedua, memberikan pertolongan kepada si BA untuk mendapatkan perawatan kesehatan terhadap luka-luka dan patah kakinya hingga bisa sehat dan sembuh seperti sedia kala. Yang ketiga, berikan pelayanan konseling untuk anak, menyembuhkan trauma yang dialami anak untuk membantu proses pemulihan psikisnya.
Yang keempat, memberikan pengasuhan kepada keluarga atau orang yang tepat untuk mendidik dan mengasuh BA supaya mendapatkan kasih sayang sehingga kekerasan yang terjadi tidak mengakibatkan masalah yang signifikan di masa depannya nanti. Dengan memahami dan mengatasi faktor yang memicu kekerasan, kita bisa menciptakan perubahan positif yang signifikan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan komunitas kita. Berkomitmenlah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, di mana setiap anak dapat merasakan dicintai dan dihargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.